Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa minhaja wa anzal kitaba nuran mubina wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan khalisatan liman fattara as-samawati wal arda hanifa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ja'alahu Allahu shadiqan amina. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر آية. جماعة الجمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini memasuki bulan Syawal, bulan Idul Fitri, kembali kepada kesucian dan kemenangan. Tidak sedikit ada di antara saudara kita, boleh jadi keluarga kita, tidak sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan boleh jadi ada yang ketemu tetapi tidak sempat beridul fitri, karena dia harus kembali kepada Allah. Alhamdulillah, ada dua ibadah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah haji dan ibadah puasa. Mereka yang telah melaksanakan dengan baik dan diterima di sisi Allah, raja'a ka yaumi waladatu ummu, mereka kembali dalam keadaan suci seperti kembalinya seorang bayi yang baru dilahirkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita, bersegeralah kalian untuk mencapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disiapkan. Di situ ada ampunan, ada surga Jannatun Naim khusus bagi orang bertakwa. Orang yang telah berpuasa 1 bulan di bulan suci Ramadan, target yang ingin dicapai adalah menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengajak supaya segera memiliki sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, segera memiliki ampunan, memohon ampun kepada Allah, istiqamah. Setiap hari Rasulullah SAW beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali. Bahkan ketika beliau setiap kali selesai salat, begitu mengucapkan assalamualaikum menghadap kiri kanan, kanan kiri, beliau ucapkan yang pertama kedengaran adalah istighfar. Bukan cuma sekali, 2 kali sampai 3 kali. Apakah Rasulullah punya dosa? Tidak ada dosa Rasulullah. Seorang Rasul maksum, dijamin kesuciannya, tidak berbuat salah dan berbuat dosa. Tapi kenapa beristighfar? Karena beliau merasa pantas dan sewajarnya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai beliau tengah malam pun beliau beriktizal, beliau menyendiri, salat tahajud, salat tengah malam, bangun tengah malam. Apalagi di bulan puasa kemarin 10 terakhir beliau itikaf, meninggalkan rumahnya, beriktizal, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertafakur, merenung di dalamnya. Itulah sebabnya sampai beramal kebaikan pun beliau beristighfar.
Lalu bagaimana yang berbuat salah dan dosa? Tentulah sewajarnya. Jama'atul Jumat rahimakumullah, ternyata memang hati tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diajak akal sehat kita berfikir dan merenung mendekat kepada Allah. Sehingga Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi besar, dalam salah satu hikmahnya beliau menyampaikan, ma yanfa'ul qalbu mislu uzlatin yadkhulu biha medana fikrah. Tidak ada yang bisa diperoleh manfaat yang terbesar bagi sebuah hati. Hati setiap orang tidak akan memperoleh manfaat tanpa adanya dengan uzlah, mengisolir diri, menyendiri. Dengan menyendiri itulah dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala memasuki medan lapangan tafakkur. Bertafakkur, merenung. Selama 1 bulan kemarin kita menyendiri bersama dengan Allah. Menyendiri di mana? Menyendiri di rumah, menyendiri di tempat kerja, menyendiri di jalan, dimanapun berada. Kesendirian kita adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah. Dan ini penting. Sebab kalau tanpa menyadari seperti itu, maka banyak orang merasa dirinya tidak bersama dengan Allah. Akhirnya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itulah yang dilakukan. Orang yang bersama dengan Allah tentu menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang dikerjakan. Makanya jelas ketika Rasulullah menyampaikan yang namanya doa Sayyidul Istighfar, beliau pertama mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang menciptakan kami, menyadarkan dari, mengajak otak kita, pikiran kita bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Selanjutnya kita ini pernah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala sebelum roh itu ditiup pada masa 4 bulan di alam rahim, pernah berjanji untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu Rasulullah menyampaikan, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta perlindungan darimu ya Allah dari dosa, keburukan yang kami lakukan. Sekalipun Rasulullah tidak pernah melakukan dosa dan kejahatan, keburukan, tetapi Rasulullah tetap memohon perlindungan dari kejahatan itu. Masih menganggap dirinya beliau berdosa. Akhirnya Rasulullah sebelum minta maaf kepada Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu dengan nikmat-nikmatmu ya Allah. Baru beliau mengatakan, abu'u bi zambi, aku kembali dengan dosaku. Jadi kalau ada orang tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena dia lupa terhadap nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Nikmat kehidupan. Nikmat masih berada di atas bumi ini, belum dicabut nyawa kita, itulah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Pada saat menyadari itu, maka diperiksa apa nikmat Allah yang tidak pernah berhenti kepada kita. Keluar masuknya napas adalah sebuah nikmat, gerakan kaki, tangan, jantung dan seterusnya sebuah nikmat, dalam keadaan hidup damai, bertetangga dengan siapapun sebuah nikmat, dan paling hebat lagi, menghadap kepada Allah adalah sebuah nikmat, nikmat hidayah. Disitulah Rasulullah kembali melihat betapa besarnya nikmat Allah. Rezeki yang dibagi oleh Allah bukan sekedar materi, tapi rezeki di dalam hati, nikmat ketenangan ketika menyebut Allah, ketika menyebut Allahu Akbar, ketika menyebut Astagfirullah, ada rasa nikmat di dalamnya. Merasa rugi kalau tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling agung. Maka disitulah dia bertobat kepada Allah, mendekati Allah, menyadari nikmat Allah tidak bisa dibalas, maka satu-satunya adalah minta ampun kepada Allah. Rasulullah selesai sholat, selesai berbuat baik, tetap beristighfar agar supaya kebaikan-kebaikan kita tidak membuat kita sombong. Apalagi kalau tidak ada kebaikan kita, apa mau disombongkan? Banyak kebaikan pun tetap beristighfar. Selesai sholat baca istighfar 3 kali, memohon ampun jika sholat kami tidak khusyuk, memohon ampun ya Allah jika salah dalam niat kami, salah hati kami mengingatmu ya Allah, salah dalam perbuatan kami ya Allah, salah dalam ucapan kami ya Allah. Istighfar, selalu beristighfar, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cirinya orang yang
berbuat salah. Wallazina iza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat dosa, perbuatan keji, zakarullah, dia ingat Allah. Pada saat dia diingat Allah, nikmatnya Allah yang sangat banyak itu, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia minta ampun terhadap dosanya. Walam yusiru wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi mau mengampuni dosa kecuali Allah. Dan satu lagi, walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan dosa yang pernah dilakukan. Dia sudah bertobat kepada Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar bahwa kebaikan Allah tidak bisa dibalas, maka disitulah dia bersujud istighfar, memohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Istighfar kita selalu harus istiqamah, bukan hanya pada bulan suci Ramadan, bukan hanya pada saat berbuka puasa baca astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu. Sudah 1 bulan kita lakukan itu, mudah-mudahan berbekas setelah selesai Ramadan. Tetap kita istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha war rasul la'allakum tuflihun turhamun. Taatilah Allah dan Rasul agar supaya kalian mendapat rahmat dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati waz zikri hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وافعلوا خير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشرق الأوسط. اللهم انصر إخوان المجاهدين في المشارق والمغارب. اللهم أهلك الكفرة كأعداءك أعداء الدين من اليهوديين الصهيونيين إنك على كل شيء قدير وأنت رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وعلى ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.